Tema 7, Kepemimpinan. Subtema 1, Pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 2. Hari ini, Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini ciptaan W.R. Supratman. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Setelah kamu selesai mendengarkan lagu itu, apakah kamu tahu siapa Ibu Kartini? Dan apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini itu? R.A. Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. R.A. Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita terutama dalam kesetaraan, hak perempuan, dan pendidikan. Kartini sendiri tak mengenyam pendidikan tinggi, namun ia terus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan melalui membaca dan menulis. Nah, sekarang kamu jadi lebih mengerti kan tentang Ibu Kartini? Sekarang, coba kamu simak bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil.
Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Karti generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu telah mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini dan mendengarkan teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Dengarlah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS atau Europes Lagere School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat pada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zihandelar. Surat-surat yang dituliskannya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. 1.
Informasi penting tentang Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini menempuh pendidikan di Els hingga usianya 12 tahun. Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat. Kartini meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904 dalam usia 25 tahun. Surat-suratnya itu diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. 2. Sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Adjeng Kartini: bekerja keras, peduli terhadap perempuan Indonesia, berpikiran maju, pantang menyerah, selalu semangat untuk belajar. Kamu sekarang seharusnya sudah tahu tentang R.A. Kartini. Jasa-jasa dari Ibu Kartini tidak boleh kita lupakan, di mana Ibu Kartini telah berjuang untuk bangsa Indonesia, terutama untuk perjuangannya emansipasi wanita, terutama dalam kesetaraan hak perempuan dan pendidikan. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas, dada kecil, suara tidak melengking, panggul kecil. Setelah masa pubertas, dada membesar, suara melengking, pinggul membesar. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.